Tentunya di sini komunitas Muslim sangat banyak sekali ya. Warga Malaysia juga kebanyakan beragama Islam. Mereka sangat antusias sekali untuk menyambut bulan Ramadan ini. Banyak sekali bazar-bazar seperti donasi juga banyak untuk anak yatim piatu dan juga homeless people kayak gitu. Ada juga buffet-buffet di restoran dan hotel. Mereka sangat antusias, especially ketika waktu berbuka dan juga sahur. Assalamualaikum Elsa di sini. Hai guys, hai semua halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari-harinya selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku akan melihat video dari channel CNN Indonesia menengok tradisi Ramadan di negara tetangga yaitu Malaysia. Nah, ini menarik banget pastinya. Sejujurnya aku belum tahu tradisi apa saja yang ada di Malaysia. Semoga di video ini dijelaskan tradisi apa saja sih rakyat Malaysia lakukan ketika bulan Ramadan. Nanti kita lihat video sama-sama seperti apa. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mengajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Karena aku penasaran banget apa sih tradisi orang Malaysia. Let's go. Sekarang saatnya kita melihat kemeriahan bulan suci Ramadan di negara tetangga Malaysia. Nah, kira-kira bagaimana ya tradisi khas masyarakat Malaysia selama beribadah puasa? Kita akan langsung tanyakan dan berbincang dengan Dara Melati Sakinah, warga negara Indonesia yang kebetulan ada di sana untuk menempuh pendidikan nih. Wah, keren banget ya Iqbal. Dan langsung saja kita sapa, halo selamat pagi Dara, apa kabar? Ini kalau misalkan di Jakarta kan sekarang sudah jam 3 ya, kurang lebih kan kita bedanya 1 jam nih. Dara sudah sahur atau belum sekarang? Oh, ini waktu sahur guys. Kebetulan belum. Memang jam berapa itunya untuk imsak dan subuhnya di sana ya? Untuk imsak dan subuhnya di sini jam 6. Oh, Masih lama ada sekali ya jam waktu, 6. Iya. Oh, lama. Iya, masih ada waktu 2 jam untuk bersantap sahur, jadi tidak perlu terlalu terburu-buru ya Dara sekarang. Dara, saya penasaran nih kalau misalkan di Indonesia ini kan banyak sekali tradisi-tradisi yang ada di sini ya. Seperti tadi Iqbal juga sempat Dari serangga begitu malam-malam, itu bukan tradisi, itu kebiasaan atau apa ya? Iya, hobi. Nah, di Indonesia banyak sekali tradisinya. Kalau misalkan di Malaysia tradisi Ramadannya seperti apa? Suasananya itu seperti apa yang bisa Anda rasakan dan apa yang berbeda dengan di Indonesia, Dara? Tentunya di sini komunitas Muslim sangat banyak sekali ya. Warga Malaysia juga kebanyakan beragama Islam. Mereka sangat antusias sekali untuk menyambut bulan Ramadan ini. Banyak sekali bazar-bazar seperti donasi juga banyak untuk anak yatim piatu dan juga homeless people kayak gitu. Ada juga buffet-buffet di restoran dan hotel. Mereka sangat antusias, especially ketika waktu berbuka dan juga sahur. Oke, tapi Dara, kalau di Indonesia itu kan memang ada tradisi yang seperti membangunkan sahur. Tentu kan Indonesia dan Malaysia ini kan serumpun ya. Apakah ada juga tradisi yang sama di sana? Mungkin tradisi membangunkan sahur ini belum ada, kayaknya nggak ada deh di Malaysia. Nggak ada di Malaysia ya? Wah, berarti hebat juga nih Indonesia nih ya. Iya. Mereka Tapi sekarang bangun sahurnya sendiri-sendiri. Tapi sekarang guys, tradisi membangunkan orang sahur udah mulai tidak nampak sih di sini ya, di sini khususnya di tempat aku. Di kampung aku juga kayak itu, tradisi membangunkan sahur udah mulai terkikis gitu. Udah bangun sahur sendiri-sendiri ya. Pakai musik-musik, pakai apa petasan dan lain sebagainya ya. Jadi di sana dari azan saja nantinya atau bagaimana tuh? Betul. Oke. Betul. Dari azan dan alarm handphone masing-masing Iya, bisa saja betul. ya. Nah, Dara, kalau misalkan tadi meskipun kita negara tetangga ya, tetapi memang ada beberapa perbedaan ternyata Indonesia dan Malaysia. Tapi kalau di Indonesia ini kan sebenarnya sangat banyak pernak-pernik khas Ramadan seperti itu ya. Betul. Kalau sekarang juga identik kalau Ramadan itu dengan baju baru, ketupat dan lain sebagainya. Kalau di Malaysia seperti apa sih pernak-pernik khas Ramadannya?
sama mereka juga menjelang hari raya biasanya mal-mal di sana itu di sini maksudnya sangat ramai orang-orang untuk membeli baju kurung. Baju tradisional di sini namanya baju kurung. Tapi kalau misalnya untuk kan sekarang sedang jamnya makan sahur nih kalau di Indonesia dan di Malaysia juga sedang siap-siap juga pastinya ya. Nah itu biasanya apa? Karena kalau saya lihat di media sosial begitu, itu kalau misalnya ada nasi kandar itu rame sekali yang beli. Itu memang pagi-pagi juga ada nasi kandar yang jual. Dan seperti apa sih sebenarnya itu nasi kandar? Nasi kandar itu semacam nasi olahan dari India gitu kan. Kebetulan mayoritas di sini banyak juga dari India dan juga Chinese kan. Seperti tidak jauh berbeda dengan nasi biryani. Oke, tapi memang pagi-pagi makannya di sana itu, atau ada makanan khusus yang dilakukan oleh masyarakat lokal di sana untuk sahur? Tidak begitu spesifik, cuma mungkin nasi lemak. Oh, nasi lemak itu kalau nasi lemak seperti nasi uduk begitu ya? Nasi uduk betul sekali. Betul, nasi lemak. Salah satu makanan khas dari Malaysia yang sebenarnya kalau dimasukkan ke Indonesia cocok ya lidahnya. Karena kita di sini juga punya banyak makanan yang kurang lebih rasanya tuh mirip-mirip seperti itu ya. Namanya juga negara serumpun ya. Betul. Nah, tapi Dara, saya penasaran deh. Anda ini kan sekarang di sana sendiri, jauh dari keluarga yang ada di Indonesia. Pastinya ada yang hilang dong seperti itu kan. Biasanya suka bukber bersama teman-teman di sini atau mungkin kalau misalkan lagi sahur dibangunin sama orang tua gitu ya. Tapi apa sih yang paling dikangenin dari Indonesia selama bulan Ramadan ini, Dara? Selama bulan Ramadan ini yang paling dikangenin itu ya suasana berbuka puasa bersama keluarga sih tentunya. Iya, betul sih. Dan juga aku sendiri di sini. Selalu dibangunin sama ibu saya kan biasanya. Karena harus set alarm sendiri. Kan tapi sekarang ini kan udah teknologi sudah semakin canggih gitu. Biasanya kan orang tua khawatir ya, apalagi seorang perempuan di negara orang, itu juga ikut ngebangunin juga nggak? Iya, suka. Sampai beberapa kali ada miss call. Oh iya, sampai beberapa kali. Wah, orang tua aku banget itu ya. Nyenyak sekali di sana. Nyenyak sekali. Tetap saja ya, takut anaknya tuh telat bangun meskipun jauh dan sedang menempuh pendidikan. Tapi ngomong-ngomong soal pendidikan ini sebenarnya Dara sendiri lagi ngambil apa di sana? Kalau saya baca-baca, Dara ini termasuk berprestasi loh. Oh iya. Mendapatkan beasiswa full di Malaysia. Betul nggak? Coba ceritakan dong ke kita. Ceritakan dong, itu tahun berapa? Itu dimulai tahun 2019, saya mengikuti beasiswa jalur Basnas. Al-Bukhari International University ya. Oke. Itu Dan memang saya mengambil jurusan Media and Communication. Oh, Media anak and Communication. komunikasi. Wah, luar biasa nih. Nanti cita-citanya bisa nih jadi pemegang saham di perusahaan media nih nantinya. Amin dong ini puasa-puasa nih. Amin. Semoga doa-doanya, doa-doa baik di bulan Ramadan tuh lebih sering diijabah ya memang. Nah, tapi Dara, saya pengen tanya deh, kalau misalkan berarti kan Anda ini lamanya di Indonesia ya, dari kecil sampai mungkin SMA itu kan lamanya di Indonesia, terus kemudian sudah terbiasa dengan tradisi-tradisi Ramadan yang ada di sini juga. Nah, apa sih pengalaman-pengalaman unik selama Anda beribadah puasa di sana yang mungkin ketika Anda baru datang shock culture-nya tuh ada gitu loh? Shock culture di sini mungkin karena banyak sekali foreigners atau warga negara asing di sini yang notabene-nya bukan agama Islam ya, jadi teman-teman saya juga kayak nggak puasa kebanyakan. Iya, jadi pas siang ditawarin makan dan mereka kurang ada pengertian juga tentang agama Islam. Jadi kurang respect kita juga orang sharing asingnya untuk mengenai Islam ke mereka. Lalu bagaimana Dara memaknai Ramadan tahun ini? Apalagi kan tahun ini tentunya sudah semakin lebih bebas begitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang identik dengan pandemi. Betul. Menurut saya sih, saya memaknai bulan Ramadan ini sebagai bulan penuh ujian dengan keberkahan. Kenapa Dimana ujiannya? ada ujian pasti ada jalan. Ujiannya apa itu? Ujiannya apa itu? Penasaran nih kita. Kenapa diuji ya? Ujiannya, Mas. Apa aja itu, Dara?
Mana tahu bisa di-sharing ke kita. Siapa tahu Mas Iqbal bisa bantu. Gimana Dara? Saya kan sedang menjalani internship atau magang di sini. Oke. Karena kan transisi dari universitas ke dunia kerja itu sangat berbeda ya kan. Oke. Dimana saat internship ini bulan Ramadan ini datang dan ujiannya sangat luar biasa sekali. Berarti ada rencana untuk melanjutkan kerja di sana atau balik lagi ke Indonesia nih? Yang terbaik aja sih Mas. Balik lagi dong, harus Itu membangun ada. Indonesia menuju Itu ada jawaban aman tuh. Indonesia yang luar biasa, lebih hebat lagi. Kita di sini gitu. menunggu ya kontribusi dari. Apalagi sudah mendapatkan beasiswa yang luar biasa ya di sana. Itu dia. Jadi Dara terakhir ini kapan mau balik lagi pulang ke Indonesia dan juga beribadah Ramadan di sini nih? Atau pendidikannya selesainya kapan nih? Kebetulan November ini saya lulus. Oh, Amin. selamat. Amin. Semoga bisa segera lulus dan juga bisa membangun Indonesia tentunya. Amin. Semangat. Amin. Itu iya, satu lagi nih, mungkin mau salam-salam keluarga yang nonton di rumah atau teman-teman yang ada di Indonesia. Silakan loh. Ya boleh untuk ayah, bunda di rumah, mungkin keluarga semua. Semoga sehat selalu di bulan Ramadan ini. Amin. Berarti nanti pulang Lebaran pulang ke Indonesia atau enggak? Tidak ada libur sih Mas. Wah, kasihan. Gak ada libur. Oh, kasihan banget. Ya, tapi Tidak nggak bisa apa-apa, yang kumpul. penting di sana tetap sehat, tetap Bisa video semangat, call. dan Ya, juga amin. lancar semua pendidikannya sampai akhir ya, Dara. Terima kasih Amin, banyak. Terima Sampai kasih ketemu banyak, lagi Mbak di Mas. lain kesempatan. Iya, Ya, sampai insya jumpa Allah. Dara, sehat selalu. Sampai Selamat jumpa. berpuasa. Oke, nah jadi seperti itu ya tradisi Ramadan di Malaysia yang dirasakan oleh mahasiswi Indonesia. Nah jadi mungkin memang tidak jauh berbeda. Nah kalau di Indonesia mungkin masih ada tradisi untuk membangunkan orang sahur dengan musik, dengan beduk, dengan ya alat-alat yang unik gitu. Kalau di Malaysia itu tidak ada tradisi untuk membangunkan orang sahur. Jadi memang ya udah bangun-bangun sendiri berdasarkan alarm ataupun telepon dari orang tua gitu bagi yang jauh dari orang tuanya gitu. Kenapa di Malaysia itu tidak ada tradisi untuk membangunkan orang sahur? Karena itu bisa saja menjadi kebisingan, bisa mengganggu orang beristirahat juga gitu. Karena mungkin kan di Malaysia memang tidak semuanya beragama Islam gitu. Karena mungkin tidak semua orang juga bangun untuk sahur gitu kan. Saling menghormati, tidak ada yang namanya untuk membangunkan sahur keliling gitu dengan alat musik atau benda-benda yang unik gitu untuk membangunkan orang sahur. Nah untuk dari segi makanannya memang ya pasti tidak jauh berbeda lah ya. Kita memang lidah-lidah Asia Tenggara ini sama aja semuanya gitu. Jadi mungkin tidak ada culture shock juga yang dialami oleh kakak ini terhadap makanan Malaysia gitu. Nah guys, aku mau tanya, kalau sahur-sahur gitu biasanya kalian pergi cari makan keluar gak sih? Kata abang ini tadi dia melihat di sosial media kan bahwa banyak ketika sahur rakyat Malaysia itu banyak keluar untuk mencari nasi kandar. Apakah kalian juga salah satunya pergi keluar untuk mencari nasi kandar, nasi lemak ataupun mie goreng mamak dan lain sebagainya? Apakah kalian tipe orang yang kalau sahur tidak masak dan lebih suka membeli makanan di luar? Boleh komen di bawah, oke? Yaudah kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.